Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menganalisis PT Indofood dari 2013 sampai 2019. Sebelumnya PT Indofood ini merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang makanan olahan seperti makanan kemasan, minyak goreng juga ada, terus ada pabrik gandumnya juga. Terus perusahaan ini beroperasi pada tahun 1990. Nah, PT Indofood juga merupakan PT Panganjaya Inti Kusuma yang memiliki berbagai kegiatan usaha yang sudah beroperasi tahun 1990 dan sampai sekarang PT Indofood ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan sudah tersebar luas perusahaannya dan cabang-cabangnya juga udah tersebar luas di Nusantara ini. Dan di sini kami akan menyajikan laporan analisis PT Indofood dari laporan keuangannya, terus laporan laba ruginya, laporan perubahan ekuitas, cash flow, sampai ke perhitungannya juga. Yang pertama untuk perhitungannya ada performance ratio. Nah, di performance ratio ini yang pertama ada cash flow to revenue. Di sini kita lihat bahwa cash flow to revenue ini paling tinggi grafiknya ada di tahun 2019 dan paling rendahnya ada di tahun 2015. Dia tinggi di tahun 2019 ini karena penjualan yang dihasilkan itu paling tinggi di tahun 2019, yaitu penjualannya sebesar 76,592955 juta rupiah. Dan yang kedua ada cash return on asset. Di sini bisa kita lihat cash return on asset paling tinggi di tahun 2013 dan paling rendahnya di tahun 2015. Grafik ini ada naik turun ini tuh karena di tahun 2013 itu ada pengembalian aset dari biaya yang dikeluarkan sebesar 0,18 dari total kas yang dimilikinya. Jadi return on asset ini kan kita dapat dari biaya aktivitas operasi. Jadi kalau biaya aktivitas operasinya makin besar, maka grafiknya juga akan makin besar. Selanjutnya ada cash return on equity. Di bawahnya ada cash return on equity. Grafik paling tinggi ada di tahun 2013. Kenapa? Karena pada saat itu tingkat pengembalian equity-nya dari biaya yang dikeluarkan sebesar 0,36 bisa kita lihat pada grafik. Dan pada saat itu perusahaan akan mengembalikan modalnya dan mampu membiayai aktivitas operasi yang dilakukannya. Selanjutnya ada cash income. Selanjutnya ada cash to income. Nah, di cash to income ini, di cash to income ini tertingginya di tahun 2019 ya. Itu nilainya sebesar sekitar dari 1,20 sampai 1,40. Itu yaitu karena pada saat itu laba usaha yang dihasilkan senilai 22,716,361 juta yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada cash flow per share. Pada cash flow per share paling tinggi tahun 2019 karena pada saat itu arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasinya meningkat dan sehingga memperoleh nilai sebesar 13,344494 juta rupiah. Di bawahnya ada debt payment. Nah, di debt payment ini tertinggi tahun 2019. Karena pada saat itu perusahaan mampu membayarkan sebagian hutangnya dari aktivitas pendanaan yang dimilikinya. Jadi kalau makin tinggi grafiknya, maka menunjukkan makin bagus perusahaan itu karena mampu membiayai semua hutang-hutangnya. Selanjutnya ada dividend payment.
Dividend payment. Nah, di sini kita lihat paling tinggi 2019 lagi ya, karena pada saat itu laba yang dihasilkan itu lebih besar dari tahun yang sebelumnya. Sehingga kalau labanya itu lebih besar, maka perusahaan kemungkinan besar akan membagikan keuntungan yang lebih besar pula. Dividen yang didapatkan juga lebih besar. Maka di sini paling tinggi grafiknya itu 2019. Selanjutnya ada investing and financing. Di investing and financing ini sama ya, paling tinggi 2019 lagi, paling rendahnya di 2013, maaf. Karena pada tahun 2013 ini kenapa dia paling rendah? Karena pada saat itu investasi jangka panjangnya itu dia lebih sedikit, dan di tahun selanjutnya itu ada naik, ada turun juga, tapi turunnya juga nggak terlalu kayak 2013 itu ya, turun banget dia. Terus dan paling tingginya itu kan di 2019, itu pas di 2019 itu investasi jangka panjangnya dia emang lagi naik banget, jadi grafiknya mengalami kenaikan yang pesat banget dari 2013 yang cuma 0,50 sampai 2019 itu hampir sampai ke angka 3. Selanjutnya ada debt coverage. Debt coverage ini tertinggi juga di tahun 2019 lagi, karena pada saat ini perusahaan mengalami kenaikan dari total hutangnya yang dimiliki, terutama pada utang pajak yang bisa dilihat di dalam laporan laba ruginya, nanti bisa dilihat aja. Terus selanjutnya ada interest coverage. Interest coverage ini juga sama 2019, ini emang rata-rata kenaikan kita itu di tahun 2019, karena di 2019 ini emang Indofood ini lagi berkembang pesat banget, jadi dia dari tahun-tahun sebelumnya emang selalu mengalami kenaikan, walaupun ada turun tapi nggak terlalu turun banget. Nah, interest coverage ini dia kan di 2019 itu naik, karena pada saat itu laba sebelum pajaknya sama laba sebelum bunganya yang dihasilkan itu jauh lebih besar. Jadi karena itu maka perusahaan dinilai baik, karena mampu membayarkan beban-beban bunganya. Selanjutnya yang terakhir ada reinvestment. Ya, di reinvestment ini nih tertingginya sekarang di tahun 2015. Dan terendahnya itu di tahun 2017. Nah, di 2015 ini dia tuh tinggi karena cash flow dari aktivitas operasinya itu lumayan besar, dan sehingga bisa digunakan untuk membiayai investasi jangka panjangnya yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian dari saya presentasi mengenai performa rasio. Selanjutnya akan dijelaskan tentang profitabilitas rasio, akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Karena profitabilitas rasio yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin pada perusahaan Indofood ini tertinggi berada di tahun 2019, yaitu sebesar 29,66%. Karena pendapatannya naik dibandingkan tahun 2018, sedangkan COGS-nya naik tidak terlalu besar di tahun 2018, sehingga gross profit-nya juga ikut meningkat yang lumayan besar, sekitar 2 triliun dibandingkan tahun 2018. Yang kedua ada operating margin, yaitu tertinggi di tahun 2019 sebesar 12,84%. Pada tahun ini tidak naik terlalu banyak dibandingkan tahun 2018, karena beban penjualan meningkat ditambah pendapatan lain-lain juga ikut menurun. Yang ketiga ada pre-tax margin, yaitu tertinggi di tahun 2019, yaitu sebesar 11,42%. Pada tahun ini naik sekitar 1% dari tahun 2018, karena besarnya pajak penghasilan neto mengalami peningkatan. Yang keempat ada net profit margin ratio, yaitu tertinggi berada di tahun 2019 juga, yaitu sebesar 8,60%, karena ada beberapa komponen yang mengalami kenaikan. Yang kelima ada return on asset, yaitu tertinggi di tahun 2019 sebesar 9%, karena ada kenaikan di aset bukan usaha. Ini artinya perusahaan mampu membiayai perusahaannya dengan aset yang dimilikinya. Selanjutnya yang keenam ada return on equity,
tertinggi di tahun 2016, yaitu sebesar 11,99%, karena dari laba tahun tersebut banyak digunakan untuk investasi jangka panjang atau perusahaan menanamkan equity-nya terhadap investasi berupa saham. Selanjutnya, aktiva yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang harus ditanggung. Yang pertama ada total debt to asset ratio, yaitu di mana diharapkan bisa mengetahui seberapa jauh utang perusahaan mempengaruhi pengelolaan aktiva yang ada. Di sini kita bisa lihat di tahun 2015 dia paling tinggi ya, debt to asset rasionya sebesar 53,04%, dikarenakan utang perusahaan di tahun 2015 meningkat. Kita bisa lihat di laporan keuangannya. Di sini di 2015 tuh total liabilitasnya paling tinggi sendiri ya, sebesar 48 sekian miliar. Kita balik lagi. 53,04% itu aset yang dimiliki dibiayai oleh hutang. Dan sisanya sebesar 46,96% aset. Udah kelihatan belum? udah. Ulang ya. Di sini ada solvabilitas rasio, yang dimana perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang harus ditanggung. Yang pertama ada total debt to asset ratio, yaitu diharapkan bisa mengetahui seberapa jauh utang perusahaan dipengaruhi pengelolaan aktiva yang ada. Di sini kita bisa lihat tahun tertinggi ada di 2015 sebesar 53%, yang dimana dikarenakan hutang perusahaan di tahun 2015 ini meningkat sebesar 48 sekian miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. Di sini 53% ini artinya modal 53% aset yang dimiliki dibiayai oleh hutang, dan sisanya sebesar 46,96% aset lainnya dibiayai oleh modal. Tahun ini kinerja keuangan pada PT Indofood makmur, tidak baik dan tidak efisien. Nah, di sini ada terendahnya di tahun 2019, yang artinya 43,66% aset yang dimiliki dibiayai oleh hutang dan 56,34% aset lainnya dibiayai oleh modal. Maksudnya di tahun 2015 ini kinerja perusahaan tidak cukup baik karena jumlah hutang terlalu banyak, mengakibatkan tingginya debt to asset ratio. Jika jumlah total aset yang dibiayai oleh modal terlalu besar, maka perusahaan ini juga dianggap mensia-siakan potensi hutang untuk menunjang perusahaan dan akan membebani keuangan perusahaan. Tetapi di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, yang terendahnya di 2019 ini, kinerja perusahaan makin lama makin membaik karena presentasinya juga semakin kecil dibanding dengan 2015. Perusahaan ini mampu membayar hutangnya. Yang di sini ada debt to equity ratio, yang dimana perbandingan yang menunjukkan total hutang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah membayarkan semua kewajibannya. Kita lihat lagi di sini 2015 ini debt to equity rasionya meningkat sebesar 112,96%. Maka jumlah hutang atau kewajiban PT Indofood makmur telah melebihi jumlah modal bersihnya. Sedangkan di tahun 2019 ini sebesar 77,48%.
Jadi kesimpulannya, di tahun 2015 ini, kinerja perusahaan tidak cukup baik karena semakin tinggi debt to equity rasionya menunjukkan komposisi jumlah hutang lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih yang dimilikinya, sehingga mengakibatkan beban perusahaan terhadap pihak luar besar. Meningkatkan beban kewajiban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan sangat tergantung dari pihak luar. Apabila perusahaan tidak dapat mengelola hutangnya dengan baik dan optimal, akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Tetapi di tahun 2019, kinerja perusahaan cukup baik karena debt to equity ratio ini yang rendah. DER yang terendah menunjukkan bahwa hutang perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya, sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan atau misalnya bangkrut, perusahaan masih dapat melunasi seluruh hutangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvis. Selanjutnya ada price per share. Nah, pertama ini ada basic earning per share. Nah, di sini dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan. Setelah mengalami peningkatan pada 2014, pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, dikarenakan laba tahun berjalan yang turun pada tahun tersebut, tepatnya pada tahun 2015, sebesar 16% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Nah, pada tahun 2016, PT Indofood berhasil meningkatkan laba tahun berjalan mereka dari tahun sebelumnya, yaitu 2015, sebesar 7%. Nah, sehingga basic earning per share-nya itu meningkat. Pada tahun 2017, basic earning per share PT Indofood mengalami sedikit penurunan, dan penurunan tersebut masih berlanjut hingga 2018. Namun tidak sedalam pada saat tahun 2015. Nah, penurunan ini juga disebabkan oleh menurunnya laba dibanding tahun 2016 untuk tahun 2017 dan 2018. Kemudian pada tahun 2019, PT Indofood berhasil mencetak laba tahun berjalan sebesar 5.902.729, dan basic earning per share-nya sebesar 672,26, yang berarti pada tahun ini adalah tahun yang tertinggi untuk basic earning per share-nya dalam 7 tahun terakhir. Kemudian yang kedua itu ada diluted earning per share. Hampir sama pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun awal, yaitu 2013. Nah, kemudian pada tahun 2015 penurunan, kembali mengalami penurunan yang cukup dalam. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya laba tahun berjalan besar 16% dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2016 PT Indofood berhasil kembali meningkatkan laba tahun berjalan mereka dari pada tahun sebelumnya sebesar 17%, sehingga diluted EPS-nya meningkat. Kemudian pada tahun 2017 diluted EPS PT Indofood mengalami sedikit penurunan, dan penurunan tersebut masih berlanjut hingga 2018 karena menurunnya laba tahun berjalan pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan tahun 2016. Kemudian pada 2019, PT Indofood kembali mencetak laba tahun berjalan yang besar juga, dan basic earning per share-nya meningkat menjadi sebesar 336,13. Ini juga berarti diluted earning per share-nya yang paling tinggi dalam 7 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga itu ada cash flow per share. Pada tahun 2014,
nilai cash flow per share PT Indofood sebesar 1055,68, itu meningkat sekitar 14% dari tahun 2013, yang dimana pada 2013 nilainya adalah 789,12. Nah, pada tahun 2015, cash flow per share PT Indofood mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sebesar 37%. Ini dikarenakan menurunnya arus kas dari operasi yang terutama penerimaan kas dari pelanggan dibanding tahun 2016. Nah, pada tahun 2016, dibanding tahun 2014. Maksudnya, pada tahun 2016, cash flow per share PT Indofood mengalami peningkatan kembali sekitar 26% dari tahun 2015. Kemudian sedikit mengalami penurunan pada 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 2017 dan 2018. Nah, pada tahun 2019, cash flow per share PT Indofood mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, dan ini adalah yang paling tinggi dalam 7 tahun terakhir, mulai dari 2013. Dan nilainya itu mencapai 1.519,80. Nah, hal ini disebabkan oleh besarnya penerimaan kas dari pelanggan, kas dari operasi, dan ada beberapa faktor lain dari arus kas operasi. Nah, selanjutnya ada EBITDA per share. Nah, pada tahun 2015 ini, nilai EBITDA per share PT Indofood sebesar 14,05, yaitu meningkat sekitar 14% dari tahun 2013, yang dimana nilainya yaitu 10,53. Hal ini juga disebabkan karena meningkatnya laba sebelum pajak. Kemudian pada tahun 2015, EBITDA per share mengalami penurunan menjadi 11,50 atau sekitar 12% dari tahun 2016 yang nilainya 14,05. Pada tahun 2016, EBITDA per share PT Indofood mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 15%. Ini juga disebabkan karena meningkatnya laba sebelum pajak. Kemudian pada tahun 2017, EBITDA per share PT Indofood mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2016. Namun pada tahun 2018, EBITDA per share PT Indofood mengalami sedikit penurunan. Tahun 2019 merupakan nilai tertinggi untuk EBITDA per share dari PT Indofood. Ini juga tertinggi dalam 7 tahun terakhir, yaitu dengan nilai 22,17. Yang terakhir itu ada dividen per share. Pada tahun 2014 ini, dividen per share untuk PT Indofood yaitu adalah sebesar 197,56, lebih rendah 11% dibanding tahun 2013, yang sebesar 247,91 per lembar. Kemudian pada tahun 2015, PT Indofood berhasil meningkatkan dividen kas mereka, sehingga dividen per share yang meningkat menjadi 285,69 dibanding tahun 2014. Pada tahun 2016, dividen per share kembali mengalami penurunan menjadi 223,76 per lembar. Nah, pada tahun 2017 dividen per share kembali mengalami peningkatan. Nah, pada tahun 2018 merupakan nilai tertinggi dari dividen per share untuk PT Indofood dalam 6 tahun terakhir sejak 2013, yaitu sebesar 396,90 per lembar saham. Pada tahun 2019, dividen per share tidak dapat melanjutkan tren positif mereka dari 2 tahun sebelumnya, yaitu 2017 dan 2018, karena mengalami penurunan yang nilainya menjadi sebesar 224,86 lembar. Sekian untuk price per share ratio yang dapat ditarik kesimpulan. Ada beberapa poin di sini pada tahun 2015 merupakan banyak mengalami penurunan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca Reskia.
tahun 2019 adalah tahun yang sangat baik bagi perusahaan karena bisa kita lihat bahwa pendapatan paling tinggi di tahun 2019 menyentuh 29,66%. Lalu diikuti kenaikan operating margin, per-tax margin, dan return on asset. Yang kedua, menurut kami perubahan ini bisa terus berkembang karena pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, perusahaan harus membuat strategi-strategi untuk terus meningkatkan gross profit margin, aset pemasaran, dan lainnya, karena pasti banyak pesaing di setiap tahunnya. Yang ketiga, perusahaan harus membuat strategi-strategi untuk terus meningkatkan gross profit margin, aset pemasaran, dan lainnya, karena pasti banyak pesaing di tahun berikutnya. Yang keempat, perusahaan harus meningkatkan pemasaran lebih luas lagi dan membuat inovasi produksi baru agar pendapatan semakin meningkat. Yang kelima, dividen per share di tahun 2018 meningkat dan 2019 menurun karena peningkatan biaya pada beban pokok penjualan dan pergerakan saham Indofood cenderung tertekan. Salah satu penyebabnya adalah tensi geopolitik antar Cina dengan Amerika Serikat yang meningkat, membuat perubahan ekonomi global menurun. Yang keenam, meningkatkan daya saing dengan terus meningkatkan brand equity dan memastikan inovasi produk, produktivitas, dan efisien yang terus berkelanjutan. Meningkatkan ketersediaan produk, penjualan ekspor, dan penjualan food service. Berikut kesimpulan dari analisis laporan keuangan kami, kurang lebihnya mohon maaf.